Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zulkarnain dari kelas 3C. Saya dari kelompok 2 dan sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan sini saya akan mempresentasikan alat kantor, yaitu mesin fotokopi. Apa sih mesin fotokopi itu? Secara umum, mesin fotokopi itu sebuah mesin yang digunakan untuk menggandakan dokumen. Ya, yang pertama akan kita bahas itu yaitu fungsi dari mesin fotokopi itu, dan yang kedua ada jenisnya, yang terakhir ada cara mengaplikasikan. Ya, fungsi dari mesin fotokopi itu yang pertama adalah untuk menggandakan dokumen, ya, yang sering biasa kita lakukan, bisa untuk mengcopy tugas dan maupun bisa untuk mengcopy dokumen-dokumen yang bisa dilakukan di perkantoran. Dan yang kedua itu, mesin fotokopi juga bisa berfungsi sebagai printer atau pencetak dokumen, yang dimana nanti filenya itu dimasukkan ke dalam ke mesin fotokopinya itu, dan kemudian nanti di situnya itu di printnya itu. Dan yang ketiga itu ada alat scan, yaitu mesin fotokopi itu bisa juga sebagai alat scan gitu untuk menycan sebuah dokumen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bisa juga untuk mengirim surat elektronik, atau email. Nah, yang di sini ini tuh tidak berlaku untuk semua mesin fotokopi, dan kalau ingin mengirim surat elektronik melalui mesin fotokopi itu harus menggunakan komputer dan juga jaringan internet. Lanjut ke macam-macam mesin fotokopi. Yang pertama itu ada mesin fotokopi mono, yang dimana mesin fotokopi mono itu yang bisa yang biasa, mesin fotokopi biasa yang hitam putih saja, tidak bisa digunakan untuk fotokopi warna. Dan yang kedua itu mesin fotokopi warna, ya, yang dimana mesin fotokopi warna ini bisa juga digunakan sebagai mesin fotokopi mono sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga ada mesin fotokopi multifungsi, yang dimana mesin fotokopi multifungsi ini memiliki banyak fungsi, yaitu bisa meningkatkan produktivitas menggunakan dokumennya itu. Kemudian ada file yang dokumen mudah dipindah dan dibawa, banyak kemudahan dan juga fungsi-fungsi dari mesin fotokopi untuk mesin ini. Dan ada juga bisa mengakomodir beragam jenis kertas dan ukuran sampai ukuran SRA3 dengan ukuran tinggi bervariasi, dirancang khusus agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat ada mesin fotokopi jaringan, yang dimana mesin fotokopi jaringan ini yang kita harus menghubungkan laptop ataupun komputer kita ke mesin fotokopinya itu. Seperti mesin fotokopi yang canggih sekarang itu ada port untuk RJ45-nya. Dan di mesin fotokopi jaringan ini juga bisa dengan mudah kita langsung mengcopy, langsung mencetak dokumen yang kita inginkan tanpa harus ribet ke mesin fotokopinya langsung untuk menekan tombol-tombolnya. Dan yang terakhir ada mesin fotokopi desktop, yang dimana mesin fotokopi desktop ini mesin fotokopi kayak begitu, mesin fotokopi yang laptop gitu, yang fungsi yang digunakan untuk laptop ataupun komputer kita, kurang lebih begitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengoperasikan mesin fotokopi.
Yang pertama itu kita hidupkan mesin fotokopi ya, terlebih dahulu dengan menekan tombol on yang ada pada mesin fotokopi. Dan yang kedua, letakkan kertas yang hendak digandakan pada kaca tempat fotokopi lazim di bawah alat scanner. Dan yang kemudian kita itu harus mengatur tempat tepat di tengah-tengah dengan bagian tepi atas menempel di garis skala. Jadi kalau kita itu mau memotokopi harus pas dengan garis skalanya. Apabila tidak pas nantinya itu akan hasil fotokopinya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang juga bisa bengkok ataupun melenceng gitu. Yang kemudian pilih ukuran kertas dengan menekan tombol paper select. Nah, di tombol-tombol yang ada di mesin fotokopi itu ada tombol paper select untuk memilih ukuran kertas sesuai dengan keinginan kita. Dan kemudian tekan tombol jumlah kertas hasil kopi sesuai dengan kebutuhan. Jadi berapapun yang kita butuhkan untuk digandakan gitu, kita bisa mengaturnya juga. Dan apabila kita ingin memfotokopi bolak-balik, maka pilih opsi to side. Nah, di tombol itu ada pilihannya. Dan selanjutnya tekan tombol start untuk memulai penggandaan. Tunggu mesin fotokopi selesai mengeluarkan kertas hasil kopi. Mesin fotokopi umumnya memiliki kecepatan 33 lembar per menit. Dengan kecepatan ini, jadi kita itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menggandangkan sebuah dokumen. Dan yang terakhir itu bila tidak digunakan lagi, matikan mesin fotokopi dengan menekan tombol off. Jadi kalau mesin fotokopinya itu tidak digunakan lagi, sebaiknya dimatikan dengan menekan tombol off yang ada pada mesin. Hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Harnesi akan menjelaskan tentang scanner. Apa itu scanner? Scanner adalah sebuah alat pemindai, salah satu perangkat input pada komputer, ataupun bisa dibilang juga sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat sebuah objek seperti layaknya mesin fotokopi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari scanner. Yang pertama, untuk menyalin berkas. Fungsi awal scanner adalah untuk menyalin berkas penting yang eksistensinya sudah terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. Yang kedua, untuk pendokumentasian. Sebagian pengguna memilih scanner saat hendak mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai sangat penting. Yang ketiga, pengelolaan berkas. Saat berhubungan dengan berkas fisik, maka resiko yang akan muncul adalah waktu yang terbuang karena pengelolaan berkas yang susah. Dengan adanya scanner, setiap berkas dapat dikelola dengan mudah dan dikategorisasikan dengan mudah. Ketika berkas dibutuhkan, versi digital telah siap untuk diambil kapan saja. Nah, yang terakhir, untuk pengamanan berkas. Berkas konvensional memiliki ancaman fisik yang siap menyerang kapan saja. Nah, dengan adanya scanner ini, maka berkas lebih aman karena versi digital dapat menjamin eksistensi dari versi aslinya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis dari scanner. Yang pertama ada scanner film. Scanner film adalah slide kecil yang khusus untuk pemindaian massal produk film. Yang kedua, scanner flatbed merupakan jenis scanner yang dikenal banyak orang. Jenis ini juga biasanya diletakkan di atas meja dengan bagian flip up atas yang akan memperlihatkan kaca pemindai ketika scanner itu terbuka. Yang ketiga ada scanner roller. Scanner roller ini fungsinya sama seperti scanner flatbed. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu ada scanner tangan.
Scanner jenis ini cara pemindaiannya dengan menggerakkan tangan secara manual pada suatu objek atau dokumen yang akan di-scan. Yang kelima, scanner drum. Scanner jenis ini merupakan scanner yang menggunakan tabung foto multiplayer untuk memindai gambar atau dokumen yang akan di-scan. Yang keenam ada barcode scanner. Barcode scanner adalah alat yang dapat membaca dan mengirimkan data yang terkandung pada kode bar ke dalam komputer. Yang ketujuh ada planetary scanner atau orbital scanner. Planetary scanner adalah jenis pemindai gambar, membuat pemindaian buku langka dan dokumen lain yang mudah rusak. Intinya, pemindaian ini semacam ini adalah kamera yang dipasang untuk mengambil foto dari lingkungan yang lebih terang. Yang ke-8 ada CT scanner. CT scanner adalah produser pemeriksa yang menggunakan komputer dan mesin X-ray. Yang ke-9 ada scanner X-ray. Scanner X-ray adalah alat pendeteksi isi barang bawaan seperti tas, koper, dan lain-lain. Scanner ini nantinya akan memindai dan menampilkan isi barang bawaan kita pada layar monitor. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan scanner. Yang pertama, nyalakan scanner. Pastikan kabel scanner terhubung pada komputer. Lalu, masukkan objek pada scanner dengan posisi muka menghadap ke bagian dalam scanner. Lalu, setelah memasukkan objek, klik Windows, Alt Program, Windows Fax, and Scan. Pilih menu New Scan. Ada di halaman Windows Fax dan Scan, tepatnya pada bagian kiri atas halaman. Pada profil, pilih dokumen. Jika yang akan di-scan adalah dokumen, maka pilihnya adalah dokumen. Tapi jika yang akan di-scan adalah picture, maka pilih picture. Untuk filenya yaitu tipenya JPG atau JPG file. Setelah itu klik scan. Setelah proses selesai dan hasilnya keluar, maka selanjutnya yaitu klik save as. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Carmilla. Saya Carmilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang printer, fungsi, jenis, dan macam-macam printer. Yang pertama, apa itu printer? Printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Adapun definisi lain dari printer adalah alat yang dapat menampilkan teks atau gambar yang semula berasal dari software digital menjadi berupa bentuk yang dicetak di atas kertas. Printer berasal dari kata print yang artinya adalah cetak, sehingga printer adalah alat untuk mencetak. Pada dunia komputer, printer merupakan perangkat tambahan atau peripheral output yang menampilkan hasil tulisan atau gambar di sebuah kertas atau media sejenis. Adapun fungsi dari printer adalah yang pertama, untuk mencetak dokumen. Yang kedua, untuk mencetak foto. Yang ketiga, mencetak banner dan spanduk. Selanjutnya, untuk mencetak stiker dan sablon. Yang terakhir, untuk mengoptimalkan kemampuan pemahaman individu dalam menganalisa dokumen.
Selanjutnya, macam-macam printer. Yang pertama, printer matrix printer. Yang kedua, karakter printer. Yang ketiga, inkjet printer. Yang keempat, laser printer. Selanjutnya, solid ink printer, dye sublimation printer. Yang ketujuh, thermal max printer. Selanjutnya ada thermal outchrome printer. Yang terakhir, plotter. Selanjutnya, cara menggunakan printer. Yang pertama, pasang atau install aplikasi printer yang terdapat pada kepingan CD printer pada komputer atau laptop yang digunakan. Yang kedua, hubungkan kabel listrik printer ke sumber listrik dan kemudian hidupkan printer dengan menekan tombol power on. Selanjutnya, hubungkan ujung kabel yang kepalanya berbentuk setengah lingkaran ke port printer dan bagian lain yang kepalanya seperti kepala flash disk ke pos USB komputer atau laptop. Selanjutnya, buka penutup printer, letakkan kertas pada tempat penyimpanan printer, dan pastikan tinta yang tersedia. Terakhir, buka file komputer yang akan dicetak. Kemudian, lakukan proses mencetak dengan menekan tombol printer atau tekan kombinasi tombol Ctrl+V pada keyboard. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin fax. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan suatu perangkat yang mampu beroperasi di jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Kata faksimile berasal dari bahasa Latin yaitu fac dan simile atau buat dengan serupa, yang maksudnya membuat duplikat yang sama dengan apa yang dimaksud. Di tempat lain, mesin fax juga dikenal sebagai telecopier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi, jenis, dan cara mengoperasikannya. Fungsi mesin fax. Yang pertama, mengirimkan dokumen cetak. Yang kedua, menerima dokumen cetak. Yang ketiga, multifungsi sebagai telepon. Dan yang terakhir, fotokopi dokumen. Maksud dari yang pertama yaitu pada saat kita memasukkan kertas ke dalam mesin fax, maka dokumen tersebut akan sampai kepada si penerima dokumen. Yang kedua, menerima dokumen cetak, yaitu dokumennya akan sampai kepada si penerima, yang nantinya kertas tersebut akan keluar dari mesin fax. Yang ketiga, multifungsi sebagai telepon, yaitu sebagai untuk mengirim dokumen, mesin fax juga bisa digunakan sebagai telepon. Yang terakhir, fotokopi dokumen, yaitu untuk menyalin dokumen. Adapun caranya atau langkah mengoperasikannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Macam-macam mesin fax. Yang pertama, thermal paper fax. Maksudnya, mesin fax yang memakai bahan pakai kertas roll. Jenis mesin fax ini dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, plain paper fax. Mesin fax ini juga dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak, memakai kertas plain paper A4 legal ataupun letter, dan bahan pakai berupa ink cartridge atau ribbon film. Dan yang terakhir, laser fax. Maksudnya, mesin fax yang memakai bahan pakai toner, dipakai untuk aktivitas transaksi yang lumayan banyak dan untuk produk
dari jenis mesin fax ini sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas printer dan scanner. Dan ini yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu cara mengoperasikan mesin fax. Yang pertama, tentukan tujuannya terlebih dahulu akan kepada siapa. Jangan sampai kita salah mengirim atau salah alamat. Yang kedua, pastikan nomor yang dituju sudah benar. Maka kita harus memastikan terlebih dahulu dan yakinkan bahwa nomor yang dituju sudah benar. Selanjutnya, masukkan surat pengantar terlebih dahulu sebelum dokumen dimasukkan ke dalam mesin fax feeder yang menghadap ke arah mesin. Selanjutnya, masukkan nomor fax ke dalam mesin. Selanjutnya akan ada tombol angka seperti telepon pada mesin fax. Selanjutnya, hati-hati pada saat mengetik nomor agar tidak sampai membuat kesalahan, karena akan sulit untuk mengetahui bila telah menghubungi nomor fax yang salah. Langkah selanjutnya, tekan tombol kirim ketika sudah yakin benar memasukkan semua angka ke dalam mesin. Saat ini sedang memulai mengirim dokumen. Tombol kirim biasanya lebih besar dari tombol yang lain dan tentunya untuk mempermudah pada saat dicari. Langkah selanjutnya, biasanya tombol ini diletakkan di samping atau di bawah keypad. Lalu, tunggu sampai dokumen melewati mesin dan kumpulkan jika sudah selesai. Apapun yang dikirimkan akan melewati serangkaian roll dan direkam secara digital. Dan yang terakhir yaitu tunggu sampai ada konfirmasi yang akan memberitahukan fax berhasil terkirim atau tidaknya. Yap, itulah penjelasan saya mengenai mesin fax. Selanjutnya mengenai paper shredder akan dijelaskan oleh Raina Diana Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Diana Kasih. Saya akan menjelaskan apa itu paper shredder, fungsi, jenis, dan cara menggunakannya. Paper shredder adalah alat atau mesin yang harus ada dalam suatu kantor pada umumnya. Jika kita memiliki dokumen atau berkas-berkas penting yang sudah tidak terpakai lagi, kita bisa menghancurkannya atau meleburkannya dengan alat ini. Adapun fungsi dari paper shredder, yang pertama menghancurkan dokumen, dan yang kedua menghancurkan CD atau kartu kredit. Pada umumnya, paper shredder ini memiliki fungsi utama, yaitu menghancurkan dokumen. Dokumen seperti apa? Yaitu dokumen-dokumen yang tertera di atas kertas. Nah, jadi jika ada kertas yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak digunakan lagi, kita tidak perlu menghancurkannya dengan cara membakar. Cukup dengan cara kita memasukkan kertas ke dalam mesin ini, lalu kertas akan hancur. Dan selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis mesin shredder. Di sini bisa dilihat, ini adalah beberapa tipe atau merek dari mesin penghancur atau mesin shredder. Ada mesin penghancur kertas EBA Dino 28 Autofit. Ini dari macam-macam dari tipenya ya. Tapi untuk paper shredder sendiri itu dia memiliki 3 jenis. Yang pertama, paper shredder cross cut. Yang kedua, paper shredder strip cut. Dan yang ketiga, paper shredder micro cut. Nah, lalu selanjutnya cara mengoperasikan paper shredder atau cara mengaplikasikan cara menggunakan paper shredder ini. Yang pertama, siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Kita hilangkan paper clip dan staples yang ada pada kertas. Jadi, sebelum kita memasukkan kertas ini ke dalam mesin paper shredder ini, kita harus mengecek terlebih dahulu
kondisi kertas dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau memang di situ ada bekas staples, ada staples yang masih tertempel, kita bisa cabut dulu staplesnya itu, baru kita bisa masukin si kertasnya itu ke dalam mesin. Lalu masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesin menyala dan siap memotong. Dan yang ketiga, setelah selesai tekan tombol off, ambil potongan kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dibuang. Cukup mudah dipahami bukan? Mungkin sekian dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.